mana sesuatu itu diharapkan muncul dan dimiliki oleh anak, atau biar anak itu berkompeten. Nah, kalau bicara tentang berkompeten, itu berarti mesti Bapak Ibu sekalian harus paham kompeten itu diawali dari pengetahuan terlebih dahulu. Ya, kompeten itu diawali dari pengetahuan. Kenapa? Karena pengetahuan itu merupakan fondasi untuk mengantarkan kepada anak agar anak itu nanti bisa mengerjakan dan atau bisa melakukan apa yang diminta. Ya, apa yang diminta. Ya, apa yang diminta. Nah, oleh karenanya, maka Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu sekalian itu membuat indikator, itu harus diawali dari pengetahuan terlebih dahulu. Kalau pengetahuan sudah, maka barulah menuju kepada aspek pemahaman. Nah, pemahaman ini masih ada kaitannya dengan pengetahuan. Dan pemahaman itu lebih rinci daripada pengetahuan. Nah, kalau sudah pengetahuan sudah, barulah kemudian masuk kepada soal apa yang disebut dengan keterampilan. Nah, kalau keterampilan ini sudah dilakukan, maka barulah Bapak Ibu sekalian masuk kepada soal pembiasaan. Nah, pembiasaan itu berarti apa? Berkaitan dengan pendampingan, pelatihan yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian di dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, itu seperti itu, Pak. Ya. Oke, bisa dipahami? Ya, oke, makasih. Jadi sekali lagi, kalau yang namanya indikator itu mesti merujuk kepada apa yang disebut dengan sejumlah kompetensi, ya, merujuk kepada semua yang apa yang sudah ditetapkan di dalam kompetensi tersebut. Nah, kompetensi itu sebenarnya kompetensi itu kan ada kaitannya pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan pembiasaan. Seperti itu. Oke, silakan siapa tanya lagi. Ya. Siapa ini? Saya mau menambahkan ya. Dari Pak siapa tadi yang bertanya tentang indikator, Pak. Tentang indikator yang di situ yang dicontohkan tadi, ada menjalankan sholat fardu, terus yang kedua apa tadi ya? Itu kayaknya ada kesamaan gitu, Pak. Kesamaan dengan indikator pertama dengan indikator yang kedua gitu. Itu. Ya, terus gimana? Ya, apakah memang seperti itu ataukah itu ada perbedaan itu, Pak? Oke. Ya, begini. Bapak Ibu sekalian, menjalankan sholat fardu dengan ikhlas tanpa terpaksa, mengerjakan sholat fardu sebagai rasa syukur kepada Allah, indikator itu ya, yang tadi nomor C tadi kan, apakah itu sama apa tidak? Itu kan pertanyaannya kan seperti itu. Kalau kita lihat dari sisi teksnya, maka menjalankan sholat fardu dengan ikhlas itu menunjukkan pada satu kondisi upaya untuk mengungkap pada diri siswa bahwa melaksanakan sholat fardu itu benar-benar dilakukan tanpa ada unsur paksaan. Sementara itu, kalau mengerjakan
lu sebagai rasa syukur kepada Allah, maka itu juga sebagai satu indikasi yang nanti akan diungkap pada diri siswa tentang apa dan bagaimana sikapnya di dalam melaksanakan sholat fardu tersebut. Nah, keduanya itu ya hampir sama, tetapi nanti dalam mengungkapkannya itu berbeda. Kalau yang menjalankan sholat fardu dengan ikhlas tanpa paksaan, itu berarti nanti diungkapkan melalui melalui angket. Ya, melalui angket. Ya, angket itu dibuat sedemikian rupa sehingga anak-anak itu bisa dideteksi apakah ketika melaksanakan sholat fardu itu terpaksa apa tidak. Misalnya, ketika sedang asik-asiknya bermain game dan sedang asik-asiknya makan sate, tiba-tiba terdengar suara azan maghrib atau azan asar. Yang Anda lakukan adalah A, menghabiskan makan seenak mungkin dan sesantai mungkin, menghabiskan makan kemudian bergegas menuju ke tempat wudhu untuk sholat, menghabiskan makan sambil menunggu temannya, menghabiskan makan sambil bermain HP. Nah, itu kan terlihat nanti. Sementara itu kalau sholat fardu rasa syukur, itu berarti dampak dari melaksanakan sholat fardu itu seperti apa, juga diungkapkan. Jadi, menjalankan sholat fardu dengan ikhlas sebagai rasa syukur itu berbeda dalam hal nanti pengungkapannya. Ya, berbeda dalam hal nanti pengungkapannya di dalam saat praktek mengajar. Yang itu tadi saya katakan, itu tidak ditagih melalui tes, tidak. Tetapi bisa juga melalui pengamatan sehari-hari. Bisa juga dimintakan melalui angket. Angket itu bukan tes, ya. Tapi kalau tes bisa jadi angket seperti itu. Oke, begitu ya, sekalian ya. Ada lagi yang tentang indikator? Ya, silakan, Mbak. Oke. Makasih. Sekarang justru saya berbalik bertanya. Saya berbalik bertanya. Selama ini Bapak-bapak ketika melihat kurikulumnya itu sudah ada indikatornya belum? Sudah. Nah, kalau sudah berarti gimana tugas Bapak Ibu apa? Ya, menyesuaikan bahasanya gimana, Pak? Ya, sepanjang yang saya ketahui, indikator itu sudah ada, sudah dibuat. Begitu Pak Samilan? Ya.
Tinggal Bapak Ibu sekalian itu adalah mempedomaninya. Nah, pertanyaannya apakah boleh menambah indikator? Apakah boleh merubah indikator? Boleh saja. Tetapi dalam hal menyesuaikan, merubah dan atau menambah indikator itu tetap harus berkiblat pada apa? Berkiblat pada kompetensi dasar. Kompetensi dasar itu sebenarnya suatu indikator yang sifatnya global. Ya, sifatnya global. Contoh, menerapkan gerakan dan bacaan sholat fardu. Nah, menerapkan bacaan sholat fardu dan juga gerakan sholat fardu ini sangat umum sekali. Bacaan yang mana, gerakan yang mana, sholat fardu yang mana, rokaat pertama dengan rokaat ketiga sama apa tidak, takbiratul ikhram dengan takbir intikal sama apa tidak, duduk tawarruk dengan iftiros sama tidak, duduk istirahat dengan duduk tawarruk sama apa tidak. Nah, ketika Bapak Ibu sekalian ini mesti dalam hal ini adalah mengharapkan siswa itu paham takbir itu ada beberapa macam, ada ikhram, ada intikor, ya intikol, ada takbir-takbir yang lain, maka itu kemudian mesti nanti diwujudkan dalam bentuk indikator. Nah, indikatornya apa? Nah, indikatornya kan bisa siswa, melaksanakan, mendemonstrasikan gerakan sholat fardu. Itu indikatornya. Nah, lalu mendemonstrasikan gerakan sholat fardu itu masih belum spesifik. Yang lebih spesifik mendemonstrasikan ya gerakan bukan mendemonstrasikan, mempraktekkan keserasian antara gerakan dengan bacaan. Nah, jadi kalau begitu indikator itu semakin turun itu semakin spesifik dan semakin mengarah kepada praktek. Dan nanti Bapak Ibu sekalian, indikator itu, satu indikator itu tidak mesti diturunkan dalam satu tujuan pembelajaran. Bisa beberapa tujuan pembelajaran. Bisa. Ya, tidak hanya satu. Ya, tidak hanya satu. Itu pemahamannya yang perlu diluruskan adalah seperti itu. Kita lihat ya, kembali ke layar ini. Ya. Nah, oke. Nah, ini kan indikatornya menjalankan sholat fardu, mengerjakan sholat fardu sebagai rasa syukur, menunjukkan sikap taat patuh. Nah, ini semua adalah sesuatu yang tidak diminta melalui tes, tetapi melalui pengamatan dan atau observasi atau angket. Tapi kalau kemudian mengidentifikasi ketentuan sholat fardu, ini ada kaitannya dengan apa? Tujuan. Nah, tujuannya di sini, perhatikan ini ya. Ya. Tujuan yang seperti ini ya, ini adalah merupakan contoh ya, contoh tujuan pembelajaran yang tidak efektif. Saya ulangi, ini contoh RPP menurunkan dari indikator ke dalam tujuan pembelajaran yang tidak efektif. Kenapa? Karena di sini ya, coba lihat Bapak sekalian, ya nomor ini ya, ini pun salah titik-titik. Nah ini sampai ini,
bahasanya kan hampir sama itu dari sini. Dari sini sama. Nah, ini sama. Ya kan? Setelah mempelajari materi tentang Tuhan sholat fardu, Ustaz dapat. Itu sama dengan yang ini. Ini juga sama. Nah, sama. Ini tidak efektif. Ya, terlalu panjang dan menghabiskan tempat. Yang saya contohkan ini adalah contoh RPP pengembangan dari indikator ketujuan dari PPG yang kemarin. Sehingga ini banyak salahnya. Kebetulan saya juga dengan Pak Samingan. Bedanya adalah ada di sini. Ya. Bedanya adalah ini menjalankan sholat fardu dengan ikhlas, ya, rasa syukur, ya, ini oke nggak apa-apa. Kemudian mengimani sholat perintah Allah Rasul. Nah, di sini membiasakan sholat dengan benar. Ini masih terkait dengan afektif. Nah, lalu di sini mengingat waktu sholat dengan tepat, ya, masih kurang. Kemudian mengidentifikasi bacaan dengan gerakan, ini juga tidak tepat. Kemudian mempraktekkan. Nah, baru yang terakhir ini yang dikatakan merupakan tujuan pembelajaran yang baik. Jadi, contoh ini adalah contoh yang tidak baik. Kenapa? Karena selain tidak hemat kalimat, juga bahasanya tidak memenuhi sebagaimana yang ada dalam aturan pembuatan sebuah tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran itu mestinya harus efektif, efisien, bahasanya yang apa itu istilahnya normatif, tidak berbelit-belit. Oke, sementara gitu, moga Pak Samingan nambahi. Ini saya cari yang lain dulu. Moga Pak Samingan. Oh ya, ini tambahan. Yang pertama, untuk penulisan IPK, usahakan menggunakan kata kerja yang berbeda, namun secara taksonomi dengan kata kerja yang ada di KI dan KD itu setara. Ya, jadi melihat yang ada di KI dan KD bisa diganti dengan kalimat-kalimat yang berbeda, tapi secara taksonomi itu maknanya sama lah, setara. Ini yang pertama untuk penulisan kata kerja yang tadi secara operasional gitu ya. Kemudian pada tujuan pembelajaran semestinya itu yang lengkap. Lengkap itu meliputi unsur ABCD. Ya. Audience, behavior, condition, degree gitu kan. Itu unsur itu keempat-empatnya masuk. Sehingga tujuan pembelajaran tadi menjadi lebih jelas, lebih sempurna karena memuat semua itu. Makanya di belakang itu biasanya kan dengan baik, dengan cermat. Nah, itu antara lain dalam perumusan tujuan. Saya kira itu, monggo kalau mau dikaji lebih jauh tentang ABCD. Ya, oke, saya tambahkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang namanya satu indikator itu bisa diturunkan ke dalam beberapa, ya, ke dalam beberapa tujuan pembelajaran. Dan tujuan pembelajaran itu harus mengandung tadi ABCD. Apa itu ABCD? Pak, Bu, ABCD itu apa? Audience, behavior, condition, degree. Seperti yang diterangkan tadi itu, Pak. Ya, oke. Ya, audience, behavior, condition, dan degree. Oke. Bentar.
Ini saya berikan satu contoh. Kebetulan ini ada di buku saya. Jadi saya itu mengajarnya administrasi pendidikan. Bisa dibaca? Apa terlalu kecil? Terlalu kecil ya? Kelihatan nggak, Pak? Kurang. Bentar. Kalau kurang besar ya dibesarkan dulu. Pompa. Nah. Nih. Udah? Bisa? Ya, perhatikan itu, Pak. Di sini, kompetensi dasar aspek akhlak. Ya, kompetensi dasar aspek akhlak. Artinya apa? Kalau di SMA, SD, itu tidak ada pelajaran akhlak. Adanya pelajaran agama Islam. Ya, adanya pelajaran agama Islam. Nah, kita lihat di sini standar kompetensinya menerapkan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Ini menerapkan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada aspek keimanan, ada aspek akhlak, ada aspek Al-Quran hadis. Ya, kita ambil aspek Al-Quran hadis. Kompetensi dasarnya membaca dan paham ayat tentang manusia dan tugasnya sebagai khalifah di bumi. Kalau ini kompetensi dasarnya membiasakan diri berperilaku dengan sifat terpuji dan menghindari sifat tercela. Ini kompetensi dasar 1. Artinya apa? Untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam itu kompetensi dasar itu tidak mungkin 1. Tidak mungkin 1. Pasti lebih dari 1. Ya, bisa 2, bisa 3. Nanti Bapak Ibu bisa ngecek di buku pelajaran tersebut. Nah, ketika mengambil Al-Quran hadis, kompetensi dasar ini sudah ada, sudah dibuat. Kemudian materi pelajarannya pun juga sudah ada. Dan untuk mendukung KD1 ini, materinya ini ada 3. Al-Mu'min, Al-Baqarah, Al-Dzariyat. Lalu dari kompetensi dasar ini akan diuraikan, akan dijabarkan sebagai upaya mewujudkan kompetensi pada diri siswa berupa apa? Berupa indikator. Nah, berupa indikator. Ini ya, berupa indikator. Dari ini ke sini. Nah, ini indikator. Nah, indikatornya apa? 1, membaca, menerapkan, menyimpulkan, menunjukkan perilaku. Nah, kan? Membaca ini berarti berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan. Menerapkan ilmu tajwid, pengetahuan dan keterampilan, menyimpulkan isi kandungan adalah pemahaman, menunjukkan perilaku adalah psikomotorik. Ini kompetensi dasar 1. Nanti kompetensi dasar 2 beda lagi seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, dari sini, dari indikator ini kemudian diwujudkan dalam bentuk tujuan. Nah, ini kompetensi dasar, Bapak Ibu sekalian. Standar kompetensinya ya, mendeskripsikan kedudukan Al-Quran serta mengamalkan ajarannya. Lalu KD1, KD2, KD3. Berarti 1 SK ada KD3. Nah, ketika ada KD3 seperti ini, maka nanti tujuan pembelajarannya seperti apa dan bagaimana, kan gitu kan? Nah,
menyesuaikan terhadap apa yang dibuat. Kalau di sini adalah membaca dan paham ayat tentang manusia dan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi, maka kembalilah kepada hasil belajar ini, Pak. Siswa terbiasa bersikap husnudzon, terbiasa bersikap gigih, terbiasa bersikap benar, membiasakan diri menghindari sifat kasat riya. Ini adalah hasil belajar yang diharapkan, masih bersifat umum. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, intinya apa? Kompetensi dasar dan indikator itu mesti harus apa istilahnya itu linear. Ya. Oke, silakan siapa tanya lagi. Kita akhiri sampai dengan jam maksimal jam 17. Silakan kalau ada yang bertanya. Maksimal jam 17, kita mulai jam 3. Sekali lagi, fokus kita adalah soal analisis SKL, KI, KD. Jadi Bapak Ibu sekalian harus mampu mencermati bunyinya SKL, mata pelajaran yang dipilih seperti apa, keterkaitannya dengan KI, apakah memang menunjukkan SKL, apakah KD-nya mendukung pencapaian KI, ya, dan prota dan promes. Sebenarnya kalau bicara tentang prota dan promes, ini saya mau bertanya, apakah Bapak Ibu sekalian membuat prota promes? Membuat enggak? Buatan, Pak, dari sekolahan. Tidak membuat? Dari sekolahan itu, Pak, prota promes. Nah, Kan sesuai dengan kadiknya. Maksud saya, apakah kaitannya dengan PPG ini Bapak Ibu membuat prota promes apa tidak? Oh, membuat, Pak. Hah? Buat, Ada, Pak. membuat. Buat. Iya. Membuat loh, bukan mengupload loh. Hah? Nah, betul. Oh. Itu berarti tidak membuat. Mengambil alih dokumen yang ada di sekolah, dikirim. Itu. Kalau membuat, itu dipaksa. Dipaksa itu begini, Pak Samsul, kamu pelajarannya akidah akhlak. Bu Sofi, kamu Wan Kadis. Pak Fuad, kamu SKI. Ya, Pak Fatah, kamu misalnya apa istilahnya itu fikih. Nah, Pak Samsul, kamu akidah akhlak kelas 1. Pak Dragon, SKI kelas 2. Pak Usman, SKI kelas 3. Itu dipaksa. Lalu silakan dibuat prota promesnya. Nah, ketika untuk membuat prota promes, tetapkan Pak Samsul ini nomor urut absen 19. Ya. Kalau nomor urut absen 19, ya, itu berarti hari mengajarnya Pak Samsul itu adalah hari Selasa. Nah, misalnya itu. Loh, kok tahu? Karena kalau orang nomor urut absen 6 itu Sabtu, 12 Sabtu, berarti 18 adalah juga Sabtu, maka nomor urut 19 itu kalau tidak Senin, Selasa untuk semester 2. Dan tidak mungkin program tahunan itu jadwal mengajarnya adalah sama. Coba pertanyaannya begini, Bapak Ibu sekalian membuat prota itu setahun sekali apa 2 kali? Setahun, Pak. Kalau tahunan 1, Pak. Promesnya 2. Setahun berapa kali membuat prota? 1 kali, Pak. 1 kali, Pak. 1 kali, tidak mungkin 2 kali. Ya, Kalau 1 kali yang sudah mateng berapa kali? matang. Ya 1 kali, Pak, memang. Nanti dijabarkan di promesnya, begitu kan maksudnya, Pak? Tidak mungkin, Pak. Prota itu pasti dibuat 1 tahun sekali. Ya. Tetapi yang sudah mateng itu hanya semester gasal.
Karena semester gasal itu sudah ada jadwal pelajarannya. Sementara kalau semester 2 belum keluar jadwal pelajarannya, hanya mungkin Bapak Ibu sekalian suruh membuat apa itu berdasarkan tahun-tahun yang lalu saja. Akhirnya sama saja tidak membuat alias al ilmu nurun ganu. Oh, ngaku apa tidak ngaku seperti itu. Padahal kalau menurut apa itu praktek yang sebenarnya, kalau Bapak sekalian itu mengikuti kuliah dengan saya, tak paksa, tak kasih waktu seminggu, jadwal mengajar kamu, Pak Samsul itu semester genap hari Selasa, tapi semester gasal hari Senin, kelasnya adalah akhlak kelas 9. Dah, silakan kamu buat, kamu hitung pekan efektifnya semester 1 berapa, semester 2 berapa, harus ketemu. Di mana penjabarannya juga harus tidak boleh kurang. Untuk program semesternya harus terdiri dari SKKD, materi, rincian pekan tiap bulannya sampai keterangan, dan harus ada evaluasi dan jumlahnya. Saya sampai hafal tabel 12 nomor 29 dan tabel 30. Karena itu mata kuliah saya sejak tahun 92. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ini diajar oleh Prof. Fauzi, ada? Belum. Itu mahasiswa saya. Pak Rohmat mahasiswa saya, Sumiarti, Slamet Yahya, Dwi Priyanto, Sony Susandra itu mahasiswa saya semua. Ya. Oke, siapa tanya lagi? Tentang Protapromes tidak perlu ditanyakan karena Bapak Ibu sekalian tidak diminta mengupload, tidak kan? Nanti yang dinilai apa juga Protapromes juga iya. Oh, nah, oke. Terus pengembangan materi Bapak Ibu sekalian, yang namanya pengembangan materi itu adalah bukan mengambil dari apa yang ada dalam buku pegangan guru. Sebab apa? Guru itu kalau megang buku ya hanya satu. Udah ngaku ndak, saking pinternya jadi kitab mujarobat disampuli biar nggak kelihatan muridnya judulnya apa, padahal nggak ganti-ganti. Nah, kalau yang namanya pengembangan itu percuma Bapak Ibu sekalian mencantumkan referensi Fiqhus Sunnah miliknya saya Sabib, ya, Fiqhul Islam miliknya siapa? Karangan siapa? Nah, Fiqhul Islam warna bukunya apa? Sampulnya? Sampulnya fotokopi, Pak. Nah, betul, Salman Rashid kayak. Oh, saya tanya itu kalau Fiqhul Islam ya, itu karangannya siapa? Warna sampulnya apa coba? Nah, tidak tahu kan? Bukunya Sulaiman Rosyid. Warna sampulnya apa? Kuning, betul. Ya, kuning dengan hijau. Ada saya hijaunya. Tahu. Ada hijaunya ya. Fiqhun Nabawi karangannya siapa? Ya karang-karangan saja asal jawab, berarti memang jawabnya salah. Ini referensinya ya hanya buku. Nah, itu Fiqhul Islam. Itu Sulaiman Rosyid. Itu bab 1 Toharo. Ya. Bab 1 adalah at-toharatu, yaitu almiyah, air. Nanti kemudian al-hudud. Al-hudud isinya bahasanya apa saja? Hah? Al-hudud itu apa bahasanya? Tidak tahu juga. Waduh. Itu padahal materi kuliah saya dulu tahun 82. Al-hudud itu yang dipelajari pertama kali adalah soal pembunuhan. Ya. Nah, pembunuhan karena perceraian karena pernikahan salahin nikah. Ini repot ini Bapak Ibu sekalian, guru agama dari minim referensi. Nah, jadi percuma Bapak Ibu sekalian itu mencantumkan referensi tapi ternyata bukunya hanya buku ya pegangan guru saja.
Nah, mengembangkan itu berarti meramu dari berbagai macam sumber. Nah, untuk meramu berbagai macam sumber itu diperlukan karena apa? Dimungkinkan dalam buku itu tidak ada. Coba kalau nggak percaya, Bapak Ibu sekalian, dalam bukunya Sulaiman Roset maupun bukunya siapa itu Fikun siapa tadi itu Sulaiman Roset dan juga yang kuning Sulaiman Roset, yang itu Suna saya Sabek, ya saya Sabek maupun Sulaiman Roset maupun buku yang lain termasuk Hasbi Asidiki, coba cari di situ ada nggak definisi apa itu Khomer? Nah, definisi Khomer ada enggak dalam buku itu? Cari Pak Dragon, cari enggak? Khomer adalah ada enggak itu? Coba cari. Paling-paling jawabannya Khomer itu adalah sesuatu minuman yang memabukkan. Padahal apakah yang memabukkan hanya minuman? Kenapa kok memabukkan ada enggak di buku itu? Tidak ada. Nah, itu adanya di Fikun Nabawi Dr. Andes Muhammad Tholib ada di situ. Ya, itu untuk apa itu pengembangan. Jadi pengembangan itu meramu mengkomposisikan sedemikian rupa. Oke, saya bilang begitu. Kalau ada yang mau tanya lagi silakan, kalau tidak kita cukupkan. Ya, silakan. Ya, terus baik. Pada prinsipnya buku yang harus bukan buku. Keterangan yang harus disampaikan oleh guru kepada murid itu harus didapat dari mana saja. Dan keterangan apa yang mesti harus disampaikan sesuai dengan rancangan guru. Siswa itu diminta untuk bisa apa. Kalau tadi misalnya siswa dapat memberi batasan makna memabukkan. Nah, kalau seperti itu di dalam buku fikih ada enggak? Enggak ada itu makna memabukkan itu. Ya. Kemudian siswa dapat menjelaskan proses sesuatu benda yang memabukkan. Ada enggak di fikih? Enggak ada, Pak. Padahal sesuatu yang memabukkan itu karena melalui proses. Jangan dikira tape itu tidak haram. Tape itu haram. Ketika tape itu sudah melalui proses sedemikian rupa. Apa? Bapak Ibu bikin wedang tape, dikasih gula, air hangat, diaduk, ditutup.
tidak segera diminum sampai jangankan 2 hari, sehari semalam aja mengeluarkan buih. Nah, buih itu silakan dicoba. Nanti kalau kliyeng-kliyeng tambahi duren saja. Nah, itu jadi memabukkan itu sesuatu yang membuat apa? Hilangnya ingatan dan lain sebagainya. Jadi boleh menggunakan sumber dari manapun. Kalau demikian, pada saat nanti Bapak Ibu sekalian membuat RPP, sumbernya itu usahakan yang lengkap. Karena tidak semua indikator dan tujuan itu materinya tercover dari buku tersebut. Tidak semua tercover. Sekarang, kalau Bapak Ibu sekalian ngajar fikih di suatu sekolah SMP atau SMA, misalnya jika ada anak bertanya begini, Pak, katanya kalau orang sujud itu yang membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi itu orang NU. Sementara kalau yang membaca Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma fili itu adalah orang Muhammadiyah. Ya, itu framingisasi seperti itu. Nah, ketika murid Bapak Ibu sekalian bertanya begini, lah kalau orang Aresat baca apa, Pak? Bapak Ibu mau jawab apa, Pak? Mana? Yo. Siapa mau jawab? Orang Al-Irsad, orang Persis, orang HTI. Baca apa coba? Subhanallah, gitu saja Pak Kiai. Ya nggak bisa, akhirnya jawabnya subhanallah, Pak Guru nggak tahu. Wah, itu perlu survei dulu, Pak. Itu bukan penelitian, tapi wawasan seorang guru harus tahu. Lalu kemudian lagi ada begini, Pak, apakah benar bahwa kalau sujud itu membacanya Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi? Saya pernah dengar Ustadz itu mengajar tanpa ada wa bihamdi. Ini gimana, Pak? Bapak Ibu mau jawab gimana? Yo. Jawabnya ada versi lengkap, ada yang tidak lengkap. Ya, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi yang lengkap, Subhana Rabbiyal A'la yang tidak lengkap. Betul, itu jawaban mencari selamat. Apa? Apa? Terus? Terus? Ya. Ya. Itu lebih bagus jawabannya daripada yang hanya sebatas itu tadi. Yang satu, oh itu yang lengkap, itu yang tidak lengkap. Loh, itu kalau anaknya seorang kiai yang belajar kepada Bapak Ibu sekalian bisa protes ini, wah Pak gurunya kurang referensi. Maka bisa repot itu seperti itu. Ya. Nah, jadi di situ arti pentingnya apa? Arti pentingnya bagi seorang guru itu memiliki referensi yang cukup lengkap. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian ya mau membaca kitab-kitab yang ada, sebenarnya itu malah justru yang praktis itu ya. Yang praktis itu hanya sampai kepada Subhana Rabbiyal A'la saja. Tidak sampai kepada wa bihamdi, itu tidak ada. Lah kalau seperti itu terus, wah itu dari mana kan gitu kan? Kitabnya apa dan bagaimana kan gitu kan? Nah, di sini Bapak Ibu sekalian perlu memiliki apa itu istilahnya
referensi yang cukup. Ya, referensi yang cukup. Nah, kalau memiliki referensi yang cukup, maka anak-anak itu bisa diberi jawaban. Oh, buku itu tentang itu ada di kitab ini. Nah, gitu loh, Pak. Nah, ketika Bapak Ibu sekalian bisa menunjukkan seperti itu, maka anak-anak menjadi apa? Menjadi puas, Bapak Ibu sekalian, ya, menjadi puas. Sehingga kalau menjadi puas, maka anak-anak marem diberi pelajaran oleh Pak Guru, gitu loh. Ya, paham ya? Pak, tanya Pak. Ya, otomatis. Bentar. Tanya lagi Pak. Ini, ya. Tanya Pak. Silakan. Kaitannya dengan sumber. Sebentar. Oh, ya. Nah, itu. Ini apa ini? Yasjudu mukabbiron wa dengan rubbatahi qabla yadaihi idza tayassara dzalika fa insaka alai qaddama yadaihi qabla rubbataihi mustaqbilan bi asabihi rijlaihi wa yadaihi qiblah dhamman asabihu yadaihi wa yakunu ala a'dha'i sab'ah al-jab'ah ma'al anfi wal yadain wa rukbatain wa butuni asabihi rijlain wa yaqulu subhana rabbiyal a'la wa yukarriru dzalika salasan aw sakra wa yustahabu ayyakula mau subhanaka wa rabbana wa bihamdika. Nah ini gimana? Ayo. Saya ngajarnya administrasi pendidikan ya, Pak. Loh, ini di mana kitabnya gitu kan? Ini kitab Sholatun Nabi. Sifatus Sholatun Nabi yang saya minta langsung dari Mekah pada saat haji beberapa tahun yang lalu. Nah, oke, ya. Saya kira gitu. Silakan terakhir. Ya, silakan Pak Batan. Ya, terkait dengan tadi sumber referensi, kalau boleh saya menyimpulkan, kalau Bapak kan berarti sumber referensi itu harus yang banyak. Tapi yang menjadi kendala, kalau menurut saya, banyak itu bagus, tapi ketika disampaikan kepada artinya peserta didik yang di situ sudah tarafnya dalam rangka untuk menambah wawasan pengetahuan. Tapi ketika itu nanti tujuannya adalah praktek, dan biasanya kan di madrasah ketika kita mengajar kan harus ada rambu-rambunya, artinya kita memakai mazhab yang mana. Artinya ketika Bapak menyampaikan itu kan beberapa mazhab kita ungkapkan semuanya. Tapi kan nanti muaranya kan kita hanya satu yang akan kita pakai. Nah, itu nanti apa justru tidak membingungkan anak-anak kita. Artinya kalau di tingkat universitas itu oke, tapi ketika masih di SD, MI, MTS maupun SMA itu kan nanti juga dan nanti juga tidak dengan tujuan yang ada di sekolah, Bapak. Artinya ketika di NU harus ini, yang di Muhammadiyah ini, terus nanti yang Salafi barangkali harus seperti ini. Nah, ini bagaimana, Bapak? Ya, bagus. Kira-kira yang sangat bingung itu anak ME, MTS apa MA? MI, Pak. Nah, ya sudah. Jadi kalau anak SMP, SMA bingung, malah mereka berdebat, malah beneran kita ajak diskusi. Jadi pinter dia, ahli hukum nantinya, masuk fakultas syariah, Insik, Wonosobo, selesai. Jadi apa? Mata pelajaran itu tidak notabene adalah untuk memberikan sesuatu yang dimakan demikian rupa tanpa memberi peluang kepada anak untuk protes. Memangnya tingkat keberagamaan anak itu permanen dari MI sampai mati. Tidak bisa berubah-ubah, Pak. Perubahan itu karena berkembangnya wacana dan gagasan masing-masing. Kan begitu kan? Ada di antara Bapak yang hafal Al Berjanji?
Siapa? Hafal dari awal. Assalamualaikum ya indal anbiya, assalamualaikum birobis sama. Terus abtatiul imla bismillatil aliyah. Terus saratus saron nurun nubuwatin fi athari gururimul bahiyah. Kam imam ba'dahu qalahu, terus sampai kepada Allahumma ya basital yadaini bil atiyah. Siapa yang hafal satu kitab? Tidak, Pak. Cuma terbiasa ngiringi terbangannya, Pak. Nggak hafal ya? Nah, ya sudah kalau nggak hafal. Nah, jadi kalau untuk anak ME ya memang berkiblat pada buku. Kenapa kok guru harus juga tadi memiliki referensi yang banyak? Apa alasannya? Untuk jaga-jaga. Bok di antara muridnya nanti itu ada yang Out of the box. iya gitu. Nah ini adalah satu sikap meditarian. Bapak Ibu tidak boleh overestimate, tidak boleh underestimate kepada anak. Kalau underestimate itu semua guru menganggap muridnya bodoh sehingga kamu harus ngikuti saya saja. Kalau overestimate, guru beranggapan muridnya sudah pinter, akhirnya tidak perlu dijelaskan. Begitu ujian nilainya jelek. Nah, agar itu tidak terjadi, maka guru selain memiliki kemampuan memilih strategi yang tepat, referensi yang cukup. Jadi untuk antisipasi, Pak. Bukan untuk istilahnya memuyengkan anak. Muridnya jadi puyeng itu tidak. Jadi untuk memberikan semacam wacana saja. Gitu loh. Ya, biar nanti kalau soalnya apa? Keberadaan anak di rumah itu sangat mungkin sekali dia mendapatkan pengetahuan, pengajian dari lingkungannya, dari keluarganya. Nah, ketika sekolah mendapatkan pengetahuan seperti itu, sangat mungkin suatu saat dia akan menyampaikan pertanyaan di luar dugaan kita, ya. Ketika di luar dugaan kita mau jawab gimana? Mas, jangan tanya itu tidak ada dalam kurikulum. Apa boleh begitu jawabnya? Gimana Pak Bambang? Kamu jangan tanya itu di luar materi. Itu boleh enggak Pak Bambang? Jawabnya begitu? Enggak boleh, Pak. Harus dijelaskan semampu gurunya, Pak. Kan enggak boleh toh. Oh, awas kamu jangan tanya seperti itu di luar materi. Waduh, malah bisa diprotes sama orang tuanya itu nanti. Nah, jadi untuk persiapan referensi itu dicukupkan. Oke, begitu Pak sekalian? Cukup ya? Nah, kalau cukup, mohon maaf, Pak. Review, Pak, terkait dengan review. Oh, review. Nah, terkait dengan ini review, ya apa yang sudah saya sampaikan itu sebagian besar sudah kami lihat dari apa itu yang saya baca, tetapi memang saya belum memberikan catatan. Belum. Karena apa? Ini tadi terkendala oleh sistem, oleh jaringan, juga kebetulan hari ini padat acara. Pokoknya kalau untuk laman PPG ini harus dipantau 24 jam. Bisa jadi review itu saya isi nanti tengah malam. Bisa jadi. Karena sedang rebutan jaringan. Bukan hanya orang Kudus dan orang Wonosobo yang pakai. Ini orang seluruh Indonesia, Pak. Perkuliahan hampir semua perguruan tinggi dan ditambah sekolah TK, SD, SMP semua memakai jaringan sehingga lengkap. Jadi saran saya untuk catatan ini belum diberikan, ya. Untuk itu berdasarkan apa yang kita kaji silahkan disempurnakan barangkali untuk langkah yang akan datang atau selanjutnya nanti akan lebih baik. Saya kira gitu ya. Ngapunten, Pak. Ya. Nggih, terkait dengan review tadi saya sempat menghubungi Pak Mahbub sebagai panitia. Terus? Saya kan kebetulan mereview kelas yang lain. Ternyata di kelas lain itu juga direview oleh kelas tersebut. Saya tadi coba masuk lagi, ternyata sudah dinilai, Pak.
oleh temannya yang satu kelas itu. Lah sarannya di Pak Mahbub ya sudah, jenengan berarti tidak usah ngisi. Lah ini gimana Pak? Apa memang seperti itu atau gimana Pak? Terima Ya kasih. kalau bagi saya ya manut saja, wong saya juga bukan panitia. Oh oke, okay. Pak. Saya yeah. Tentara suruh bedil ya bedil, merinteng ya merinteng, nyunduk ya nyunduk. Selesai. Okay. Ya. Moga Pak Samingan ada saran sebelum ditutup? Ya cukup saya kira. Cukup. Ya kalau cukup untuk selanjutnya nanti Bapak Ibu sekalian sampai dengan Bapak. Jam 00 adalah memantau. Belum dulu Pak. Terakhir. Ya pokoknya jam 00 nggak tahu ya dipantau terus ya gitu ya. Nah terus di situ ada aturan jam 20 sampai dengan yang terakhir merevisi. Ya, karena saya dan Pak Samingan belum memberikan catatan ya Pak ya. Maka bisa jadi nanti malam baru dikirimkan catatannya apa. Tapi catatan itu tidak jauh dari apa yang sudah dijelaskan secara lisan pada sore hari ini. Saya kira gitu, kita tutup bersama dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Fahrul Razi ngono lho. Ketemu Bung Kopi ngono lho. Aku enggak paham. Ya kan enak nama. Karo Pak Haris. Karo Pak Haris ya. Lah awakmu kok iso nang Margo Mulyo kepiye? Lah takokmu iso kasubang lho. Takok iki kasubang. Monggo. Hampir maghrib persiapan maghriban. Nggih, Bro. Apa jawabannya? Assalamualaikum. Gimana ini udah selesai apa ya, Pak Sam? Ampun, Pak. Karek wong piro iki? Monggo. Sinyalku terputus-putus. Ini udah selesai apa ya? Maaf dari tadi nyat-nyut jaringannya. Sudah, Pak. Apa? Pun selesai niki? Malah ada ngapunten jaringannya nyat-nyut dah medal. Wis kayak wong telu. Pripun Pak Sam hasilnya? Tempat Mak. Walah podo ae Pak Bambang. Hujan besar jadi